Baik, terima kasih Bapak sekalian. Kita masuk ke sesi yang terakhir, yaitu sesi anggap saja ujian lisan atau evaluasi lisan di mata kuliah pengembangan sumber belajar dan media pembelajaran. Nah, ada kurang lebihnya itu 5 pertanyaan, tadi saya ketik ya di chat room ya, tapi nanti boleh langsung jawab pertanyaannya. Insya Allah udah hafal yang jawab, karena orangnya kan tidak terlalu banyak ya, ada 14 orang. Terima kasih. Oh, ada Pak Suherman juga nih ya, hadir juga di sini ya. Baik, pertanyaan yang pertama terkait dengan apa perbedaan antara sumber belajar dan media pembelajaran dan berikan contohnya masing-masing. Silakan dalam pendidikan agama Islam. Yang mau jawab? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan kedua, karena sambil mikir gitu ya. Pertanyaan kedua adalah terkait dengan tadi urgensi dari sebutkan ya 5 urgensi atau 5 pentingnya media dan juga sumber belajar ya dalam pembelajaran PAI atau pendidikan agama Islam. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga adalah terkait dengan sebutkan 3 media pembelajaran beserta dengan kelebihan dan juga kekurangannya. Ya, yang terakhir prinsip-prinsip dalam pengembangan sumber belajar dan media pembelajaran. Itu seperti apa dalam proses mekanisme pengembangannya. Silakan. Siapa yang mau jawab nih? Semuanya boleh. Tadi yang belum bicara Pak Ustadz Subhan Edi nih kayaknya nih. Apakah bisa ini? Silahkan. Atau Ibu Neneng Hasanah, terima kasih. Ya, bisa menjawab. Jadi kita pengen dengar suaranya. Nggak usah pakai kamera, nggak apa-apa lah ya. Yang penting suaranya. Dari tadi lebih kurang ada 5 pertanyaan tentang sumber belajar dan media pembelajaran. Terutama dari sisi pengembangannya. Gimana Pak Suherman, sehat ya? Dengan Pak Ustadz Yusuf Maulana, dengan Ibu Paula Atika juga. Nah, silakan. Ada yang mau berkomentar? Ada yang mau menjawab? Biar ini tahu nih. Oh, Ustadz siapa dulu nih ya? Kayaknya Ustadz Subhan ini dulu deh, baru Ustadz Hasbiallah ya. Nah, Ustadz Subhan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba jawab soal nomor 1 ya, dokter ya. Ya, silakan. Terkait dengan perbedaan antara sumber belajar dan media pembelajaran. Sebetulnya ini pertanyaan yang saya mau ajukan ke dokter sebetulnya. Iya, berarti langsung jawab berarti. Malah justru saya yang mencoba nih dok ya. Iya, Jadi silakan. perbedaan antara sumber belajar dan media pembelajaran ada pada berbagai macam aspeknya ya. Yang pertama perbedaan intinya adalah kalau sumber belajar itu lebih kepada bahan materi ya, kemudian ya berbentuk materi gitu ya. Sementara kalau media berbentuk alat ya. Di mana sumber belajar ini memiliki sifat yang terbatas ya, tidak interaktif. Sementara kalau media pembelajarannya ya, itu memiliki fleksibilitas, sehingga di sini sangat bisa membantu tenaga pendidik untuk menyampaikan informasi. Jadi intinya sih bahwa sumber belajar itu adalah informasinya, sementara media adalah perantara atau alat bantu untuk bagaimana informasi tadi bisa disampaikan secara efektif. Barangkali itu dulu dok. Contohnya tadi belum. Contohnya Kalau media guru itu dia sebagai bahan guru ajar. itu. Bahan ajar, misalkan bahan ajarnya kita mau mengajarkan sejarah, misalnya tarikh ya, sejarah kebudayaan Islam, misalkan SKI, saya kebetulan di MI ya. Jadi ada pelajaran di situ ada muatan sejarah kebudayaan Islam.
ya. Itu misalkan materinya tentang peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Waalaikumsalam. Bagaimana supaya saya mudah menyampaikan materi ini, ya maka saya misal bisa menggunakan media. Kalau sekarang canggih sekali, mudah sekali, saya menggunakan media YouTube aja. Tinggal bisa dari kisah perjalanan Rasulullah, hijrah Rasul, bisa melalui role playing ya. Untuk misalkan memperagakan bagaimana kisah Nabi SAW itu hijrah dari bersembunyi dari serangan beberapa kafir Quraisy, bagaimana peristiwa beliau bersembunyi di Gua Thur. Nah, itu bisa sebetulnya diperagakan dalam bentuk peragaan berkisah gitu. Nah, jadi media materinya adalah hijrah Nabi. Nah, kemudian alatnya, medianya bisa saya gunakan video, bisa saya gunakan gambar, bisa juga dalam bentuk memperagakan gitu. Itu barangkali, Pak. Sumbernya apa kalau sumbernya tadi? Sumbernya dari buku paket. Oh, dari buku paket buku ya. Paket belajar, biasanya juga diambil dari beberapa referensi penunjang. Kalau guru bisa nggak jadi sumber belajar? Bisa. Kayak gimana contohnya? Dengan kalau guru tadi dengan menjadi peraga. Oh, jadi peraga ya, jadi guru peraga. Kayak gimana tuh contohnya? Guru jadi Misalkan peraga itu. memperagakan bagaimana kejadian beliau Rasulullah bersembunyi di Gua Sur saat beliau dikejar-kejar oleh kaum kafir gitu. Oh, memeragakan ya. Nah, seperti itu. Ini mohon dikoreksi ya. dikoreksi. Kalau di goanya gimana cara memeragakannya itu? Jadi kayak biasanya dengan kebetulan kami sering menggunakan metode berkisah ya, di mana biasanya kita menggunakan, kalau misalkan ada 2 dialog ya, satu dialog menggunakan pakai bahasa pakai suara yang berbeda gitu. Ya, pakai suara yang berbeda antara suara Nabi dengan suara Sayyidina Abu Bakar, seperti itu yang biasa kami peragakan, dan itu alhamdulillah cukup efektif untuk menarik, memudahkan anak-anak memahami materi. Kalau role playing-nya tadi itu siswa itu sebagai ini playernya. Ya, siswa dalam hal ini ya bisa sebagai player, bisa juga sebagai menyimak saja bisa. Tapi biasanya kita libatkan juga menjadi peran tertentu gitu. Nah, itu biasanya lebih ramai di kelas gitu. Dan itu yang biasa kami lakukan di hari Jumat berkisah. Oke, berarti nanti yang untuk UASnya itu aja ya. Jadi tentang berkisah mendongeng, atau ini berkisah ya lebih tepatnya ya. Jadi metode kisah dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam di MI ini. Ya. Alhamdulillah ya, jadi dapat inspirasi ini. Terima kasih. Iya gitu. Tapi walaupun tadi sebenarnya perlu peningkatan, artinya kalau S1 oke lah, hanya itu saja ya. Tapi kalau S2 itu harusnya nanti Pak Sazufan bisa menghasilkan konten dari videonya itu sendiri mestinya. Oh iya. Jadi jangan hanya dari YouTube-nya. Bagus sih dari YouTube, tapi kan YouTube-nya itu juga kadang-kadang ya nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Biasanya itu kadang itu ya, kadang istilahnya itu kok ini agak-agak beda gitu. Mungkin gambarnya itu terlalu kaku, gambarnya itu mungkin kartunnya itu kurang bagus gitu. Jadi kedepannya kalau pengembangan itu berarti nanti ya harus dikembangkan kartunnya yang sesuai dengan anak gitu ya, animenya atau apa gitu ya. Nah itu ya, itu jadi hal yang pengembangan, jadi bukan hanya yang ada saja gitu. Jadi harus dikembangkan. Misalnya saya sering lihat kartun, misal kartun yang dulu apa tuh yang Bilal misalnya.
Oh, Iya, dia iya. formatnya begitu. Kemudian juga yang apa namanya tuh yang kisah Nabi misalnya, oh dia seperti itu. Kemudian kartun-kartun yang ada sekarang itu kayaknya terlalu kaku gitu ya. Nah, berarti perlu ada pengembangannya apa nih gitu ya. Kalau tadi dari YouTube, kalau role playing-nya itu berarti apakah dia pakai mungkin pakai apa ya kayak atribut-atribut yang khusus juga gitu ya. Nah, itu jadi hal yang menarik juga. Walaupun nanti juga harus ada analisis kelebihan dan kekurangannya di poin yang Oh, iya. ketiga itu. Iya, Misalnya iya. Kelima ya. kekurangannya itu dia perlu waktu yang lebih banyak gitu ya. Kenapa? Betul, Karena betul. panjang kan jadi ininya Iya, gitu. Terus juga mungkin siswa itu nggak semuanya itu pede untuk misalnya memerankan kan ada juga. Ya, iya. kemudian juga tetap aja kadang ada siswa itu yang mungkin nggak suka juga dengan cerita gitu, atau mungkin juga gestur dari tadi misalnya suara itu kan salah satu dari kelebihannya juga. Ya Iya. mungkin gurunya juga pakai atribut-atribut tertentu gitu, pakai baju Arab atau apa itu kan Iya. ada pengembangan di situ. Mungkin ada cosplay lah gitu ya. Iya, iya. Ya, tapi terima kasih Ustaz Subhan udah cukup bagus ya. Tadi Terima jadi ada kasih sumber, insight. ada media gitu ya. Seorang guru itu sekarang bisa jadi dia menjadi sumber karena memang sumber itu dari guru ya. Tapi satu saat juga bisa menjadi memang media perantara, kayak alat peraga lah disebutnya gitu ya. Bisa lah seperti itu ya. Oke, terima kasih Ustaz Subhan. Yang berikutnya tadi ada Ustaz bikin juga, ada Ustaz Mengkos juga, ada Ustaz Hasbiallah. Kita ke Ustaz Hasbiallah dulu dalam 2-3 menit ya. Nanti baru ke yang lain. Silakan Ustaz Hasbiallah. Kita urutkan ya. Ya, Pak Dokter, terima Mau kasih. jawab mana nih? Nomor 1 udah Pak Dokter ya? Udah, yang berikutnya. Tentang urgensi. Urgensi. Ya. Kalau macam-macam media Pak Dokter? Boleh juga. Nomor 5 ya, nomor 5. Media yang aplikatif apa aja nih media? Misalnya media pembelajaran, silakan. Ya, mungkin diantaranya kita bisa menggunakan media visual, media audio visual, ya, karena ya perkembangan zaman Pak Dokter yang sekarang kita gunakan kan kurikulum Merdeka, dia disesuaikan dengan bentuk pengajaran anak-anak di kelas. Karena media yang baik itu bisa memudahkan anak-anak untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran. Itu Pak Dokter, sementara. Oke, sebutkan 3 ya, 3 dari manfaat penggunaan media. 1, yang pertama memperjelas materi kepada anak-anak. Oke, memperjelas. 1, ya. Yang kedua. 2, tadi apa? Menyajikan, mengatasi keterbatasan ruang. Oke, keterbatasan ruang. Oke lah, masih bisa lah ya. Tapi dia sebenarnya ke belakang itu. Yang berikutnya, satu lagi. Cukup Pak Dokter. Tujuan utamanya, coba apa sih tujuan utama menggunakan media pembelajaran? Tujuan utamanya adalah untuk mencapai keberhasilan anak-anak dalam materi pelajaran yang disampaikan pada hari itu, Dokter. Ya, jadi tujuan utamanya adalah mencapai tujuan dari pembelajaran. Ya. Jadi tujuan pembelajarannya apa nih? Ya, jadi kalau indikator keberhasilannya apa? Oh, siswa itu peserta didik itu memahami bagaimana hijrahnya Nabi ya, bagaimana membedakan antara huruf ho dengan ha gitu, antara ha dengan ha tajwid misalnya gitu. Itu kan ada tujuannya kan jelas gitu. Jadi yang pertama tujuan penggunaan media itu adalah untuk mencapai tujuan itu gitu ya, sebagai sarana media untuk mencapai tujuan itu yang utama. Nanti kemudian juga meningkatkan minat belajar dan seterusnya, banyak lah. Tapi udah cukup lah Ustaz Hasbiallah ya. Terima kasih banyak. Kita pindah ke Ali Sadikin, silakan mau jawab yang mana? Baik, saya ingin mencoba menjawab tentang pentingnya pengembangan media pembelajaran. Oh, tapi kayaknya tadi udah deh itu. Yang lainnya kayaknya nih, udah. Kita saya cari lagi mana prinsip. nih ya.
Prinsip-prinsip pengembangan media pembelajaran. Baik. Prinsip-prinsip pengembangan pembelajaran. 1, mungkin ada relevansinya. Ada relevansinya, ya. Yang kedua, mudah dapat diakses media tersebut. Oke, terus. Kemudian media tersebut ada daya tarik tinggi. Terhadap siapa? Memiliki daya tarik tinggi terhadap siswa, sehingga keinginannya untuk meningkatkan belajar semakin meningkat dan bersemangat. Seakan-akan menimbulkan ketagihan, sehingga menimbulkan ingin selalu bertemu dengan guru tersebut karena saking menariknya. Ya. Oke, sebutkan 3. Terus. Mungkin mendukung interaktif. Jadi keterlibatan siswa tersebut, sehingga akan merangsang anak tersebut untuk bertanya tentang sesuatu hal yang belum dipahami dengan jelas, gitu Pak. Sehingga dia mendapatkan kejelasan dan kemantapan hati untuk bertindak ke depannya. Masya Allah, jadi niatnya ya biar mantap hatinya ya. Oke, sebutkan 3 media yang paling efektif untuk pembelajaran PAI saat ini. Baik, 3 media yang paling efektif mungkin pertama adalah yaitu visual, poster gambar gitu Pak. Tapi kayaknya kalau poster kurang deh. Nah, baik, kemudian yang masih ada di lagi. Kemudian poster apa nih? Poster apa? Ini proyektor audio visual. Oke, Allah. Kemudian yang ketiga ini yang paling menarik adalah mungkin dengan media cerita bergambar. Audiobook gitu, audio video. Audiobook. Oh, baik. Oke, terima kasih Saudara Sadikin. Ini waktunya sudah azan ya. Engkos-engkos kita kasih waktu lah 2 menit, silakan. Terima kasih Pak Rektor, maaf sebelumnya. Sip, lanjut. Baik, terima kasih Pak dosen. Saya ingin mencoba menjawab pertanyaan yang kedua, urgensi. Oh, tapi udah jawab tadi ya. Yang lain ada nggak? Oh, ini mungkin jenis-jenis media ya? Iya, boleh. Jenis media. 3 jenis media pembelajaran. Yang pertama, media visual. Yang mana media visual ini mengandalkan indera penglihatan ya Pak dosen ya. Contohnya seperti gambar, foto, kemudian di papan tulis mungkin termasuk ya. Atau mungkin PowerPoint, pakai PowerPoint ya. Ya, oke. Kelebihannya mengatasi keterbatasan ruang dan waktu mungkin ya. Kemudian memperjelas juga, memperjelas ketika menyampaikan. Kemudian agar siswa tidak pasif ketika urgensi ya. Pembelajaran. Ya. Urgensi lagi apalagi? Kemudian media pembelajaran, media audio. Berarti kalau audio ini hanya indera pendengaran saja Pak dosen. Nah, ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya salah satunya melatih konsentrasi, berarti pendengaran siswa ya. Kemudian mengembangkan daya imajinasi ya. Kemudian juga melatih keterampilan mendengar. Kekurangannya hanya mengandalkan indera pendengaran saja. Kemudian kurang efektif juga ya kalau audio, dan sulit menggambarkan hal-hal yang visual karena tidak ada gambar. Yang terakhir media audio visual ya, ini kombinasi antara audio dan visual. Nah, kelebihannya ini memadukan audio dan visual ya, jadi menggabungkan ya. Kemudian meningkatkan juga motivasi belajar mungkin ya Pak dosen ya. Betul. Kemudian menampilkan objek bergerak dan bersuara, jadi double. Jadi tadi kan kayak memadukan audio dan visual.
Kemudian ada kekurangannya, mungkin kekurangannya itu kaitan dengan alat, berarti biaya ini lumayan nih, biayanya sangat mahal ya. Iya, Kemudian betul. membutuhkan peralatan khusus juga Pak dosen ya. Dan kemudian tidak semua tempat memiliki fasilitas. Nah, kayak sekolah-sekolah ya, termasuk mungkin sekolah saya juga, ini agak lumayan keberatan juga ya, ketika misalnya yang media audiovisual. Itu mungkin Pak dosen. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Kita sudah luar biasa sih ya. Nanti kita akan komunikasi, dan sekali lagi terima kasih untuk semuanya karena ini sudah masuk waktu maghrib di Bogor ya. Jazakumullahu khairan ala ihtimamikum. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.